Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik herbal alami, suplemen, vitamin, dan obat yang pernah saya konsumsi dalam masa pemulihan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah herbal, suplemen, vitamin, dan obat yang pernah saya konsumsi di waktu pemulihan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis hingga membaik ya. Nah teman-teman semua, perlu kita sadari bahwa gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat, dan perlu kita tangani dengan bijak agar gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah khusus pada season kali ini ya, saya sharingkan hal ini, yaitu tentang herbal, suplemen, vitamin, dan obat yang pernah saya konsumsi. Ini juga sebagai jawaban ya atas beberapa pertanyaan subscriber setia ya, yang menanyakan, Pak Gito obatnya apa, Pak Gito vitaminnya apa, suplemennya apa, herbalnya apa. Nah maka dari itu saya sharingkan kepada teman-teman, mudah-mudahan menambah referensi teman-teman ya, sehingga di dalam berikhtiar secara holistik ini menjadi membantu ya, membantu pemulihan dan akhirnya menjadi cepat membaik hingga sembuh total. Nah teman-teman semua, untuk itu maka tolong ya simak video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham, dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain ya, karena di setiap video itu saling berhubungan, saling melengkapi, sehingga pemahaman kita tentang seputaran gangguan ini jauh menjadi lebih komplit ya. Nah dengan komplitnya referensi yang kita pahami, maka akan mempermudah kita untuk berikhtiar secara holistik keluar terbebas dari jeratan gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis hingga sembuh total. Nah baik teman-teman ya, jadi yang namanya herbal, suplemen ya, vitamin, obat ini memang banyak ragamnya, akan tetapi tidak semua jenis ya, pernah saya konsumsi. Jadi mungkin hanya ya katakanlah sebagian lah ya, sebagian itu pun yang sifatnya umum ya, dan yang sifatnya harian itu yang lebih saya tekankan itu ya. Tetapi semuanya itu saya pernah mengkonsumsi ya, walaupun mungkin tidak sama dengan teman-teman ya, tentunya sesuai dengan kondisi kita ya, sesuai dengan kebutuhan kita ya, dan sesuai dengan keberadaan daripada apa yang kita butuhkan. Nah kebetulan ada ya, itu seperti itu. Nah untuk itu, tapi semuanya itu memang membantu ya, khususnya ketika kita masih mengalami gangguan-gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis yang faktornya secara fisik ya, secara fisik ini memang harus dibantu dengan ini, dibantu dengan herbal, dengan suplemen, dengan vitamin, dengan obat, itu memang seperti itu untuk supaya lebih cepat membaiknya ya. Tetapi ketika
kita lebih dominan sebabnya dari faktor psikis ya, dari faktor pikiran, dari faktor emosi, perasaan, kejiwaan ya. Ini mungkin akan lebih banyak ya penyelesaiannya itu melalui pencerahan ya, melalui motivasi-motivasi, sugesti ya, perubahan perilaku, kemudian pengamalan spiritual dan lain sebagainya. Itu jauh lebih efektif. Nah, maka dari itu karena kita itu memang mengalaminya dua hal ya, baik itu secara fisik ya, contohnya munculnya gejala sensasi-sensasi ya, maupun secara psikis, contohnya munculnya anxiety ya, atau kecemasan yang sering membuat kita juga cukup terganggu ya, contohnya kita menjadi selalu merasa was-was, merasa khawatir, merasa cemas yang berlebihan, merasa ketakutan ya, kemudian pikiran-pikiran yang selalu negatif-negatif. Nah, itu semua yang sifatnya psikis. Nah ini akan lebih efektif, yaitu melalui bentuknya adalah pencerahan dan terapi-terapi ya. Tetapi untuk yang bersifat fisik ini memang lebih efektif dengan melalui ini yang akan saya sharingkan, yaitu tentang herbal, suplemen, vitamin dan obat ya. Nah, tetapi semuanya itu berhubungan teman-teman ya, karena ada yang kita mengalami gangguan secara psikisnya, contohnya kita menjadi cemas, menjadi takut, ya, menjadi pikiran mengembara kemana-mana ya. Nah, itu karena dipicu oleh fisik dulu, contohnya ketika sensasi muncul, nah kemudian kita berpikirnya yang tidak-tidak ya, jangan-jangan terkena penyakit berat, jangan-jangan tidak sembuh, jangan-jangan mendekati kematian dan seterusnya, yaitu seperti itu dipicu dari fisik dulu. Tetapi sensasi fisik muncul itu juga bisa jadi dipicu dulu oleh psikis kita, oleh mental kita yang masih dikuasai oleh anxiety disorder dan psikosomatiknya. Maka apa yang kita pikirkan itu akan direspon oleh tubuh. Nah, ketika seperti itu memang ya kita harus mulai dari mindset pikiran dulu, yaitu seperti itu. Tetapi yang lebih istilahnya menguntungkan, pokoknya dua-duanya kita selesaikan ya, baik itu secara fisiknya maupun secara psikisnya. Kadang kita bertanya apakah kita selesaikan fisiknya dulu atau psikisnya dulu ya, itu seperti itu. Nah, kalau menurut saya itu dua-duanya ya, karena dua-duanya itu ya merupakan gangguan, itu seperti itu ya. Kalau kita misalkan mendahulukan salah satu, itu saya kira kurang efektif ya, karena semuanya itu kita rasakan, itu seperti itu. Nah, baik teman-teman ya, jadi ketika kita masih mengalami beberapa sensasi ya, entah itu kadang kita masih merasakan perut kembung, begah, sembelit, perih ya, senut-senut dan lain sebagainya, itu artinya secara sensasi fisik itu kita masih ada gejala ya. Termasuk ketika kita mungkin di dada masih terasa sesek ya, kadang terasa berat, nafas pendek ya, itu mungkin efek dari GERD ya. Itu juga sebenarnya ya peningkatan dari asam lambung saja. Ketika asam lambungnya membaik ya nafas juga kan plong, kan seperti itu ya, karena tidak terjadi GERD lagi, itu seperti itu. Demikian juga sensasi-sensasi yang lain ya, seperti keliengan, kemudian sempoyongan, kemudian badan terasa lemes, tidak bertenaga, kemudian secara mental kita masih sering mengalami ketakutan, kita kadang terlalu sensitif perasaannya ya, bahkan kadang menjadi kagetan ya. Nah, itu semuanya itu saling berhubungan teman-teman ya. Makanya untuk itu ya saya selalu menyampaikan kepada teman-teman ya, untuk menyelesaikan itu memang harus secara holistik, jadi secara keseluruhan ya, tidak hanya sepihak saja, itu seperti itu. Nah, baik teman-teman ya, jadi intinya ini adalah entah itu herbal, entah itu suplemen, entah itu vitamin, entah itu obat, ini yang saya ceritakan ya, yang saya sharing ini adalah yang pernah saya
konsumsi. Dan alhamdulillah itu memberikan manfaat bagi saya ya. Akhirnya saya menjadi sembuh ya, bahkan ya sembuh total lah sampai dengan sekarang. Itu juga karena termasuk hal itu ya. Jadi semuanya itu berarti bagi saya ya, bagaikan perjalanan. Jadi ketika hal-hal yang sudah dilewati ya akan menghantarkan saya sampai ke tujuan. Tujuannya apa? Yaitu tujuannya sembuh ya. Memang dari berbagai jalan, banyak jalan itu kita tempuh itu seperti itu ya, untuk lebih efektifnya itu seperti itu. Nah, hal-hal itu yang pertama ya. Jadi saya sharingkan dulu tentang herbal ya. Nah, herbal ini yang saya ini ya konsumsi itu adalah herbal alami, teman-teman. Herbal alami itu sifatnya makanan lah, makanan dan minuman harian kita yang ada di rumah kita ya, termasuk di dapur kita itu seperti itu. Nah, di antaranya ya yang termasuk herbal alami yang saya konsumsi ya waktu itu ya ketika saya masih mengalami penderitaan ya. Nah, itu yang pertama saya sering ya, atau rajin minum air kunyit, teman-teman ya. Air kunyit itu memang luar biasa untuk istilahnya ini gangguan-gangguan dalam lah ya, khususnya di lambung kita ya. Jadi saya sejak kecil ketika sakit perut ya, itu sama ibu saya itu selalu disuruh makan kunyit ya, kunyit dikasih sedikit garam, nah kemudian kita makan, bahkan seperti itu ya. Tetapi untuk kali ini pada saat kita mengalami gangguan ini, saya bikin minuman ya. Jadi hanya kunyit kita bersihkan, kemudian kita rajang ya, cukup dua ruas ya, dua ruas. Nah, setelah itu kita tuang di gelas, kemudian kita tuang air mendidih. Nah, biarkan sampai kurang lebih 20 menit ya. Nah, setelah itu bisa kita minum. Itu seperti itu, hanya seperti itu. Ya, satu hari hanya satu gelas. Nah, itu alhamdulillah juga membantu saya secara fisik ya, terutama lambungnya menjadi membaik gitu, seperti itu. Karena memang secara ilmiahnya ya, jadi kandungan yang ada di dalam kunyit itu memang menguntungkan untuk istilahnya mengatasi peradangan ya, inflamasi dan lain sebagainya, akhirnya menjadi membaik. Nah, itu salah satunya ya itu. Nah, kemudian selain itu yang kedua, selain ini sifatnya minuman ya, selain air kunyit saya juga rajin minum air tajin, teman-teman. Nah, kalau air tajin ini sebenarnya hampir seperti suplemen ya, karena ini kan kandungan kalorinya yang cukup tinggi ya, karena air tajin itu kan ekstrak daripada nasi, sehingga ketika kita habis makan itu ya, katakanlah minum satu gelas ya, itu rasanya udah kenyang ya, seperti makan seperti itu. Nah, tetapi karena itu bentuknya masih cairan ya, walaupun agak pekat ya, nah itu di lambung terasa lebih nyaman, dan dari segi kalorinya, dari segi tenaga kita menjadi bertambah ya, sehingga tubuh menjadi lebih energik. Itu yang saya rasakan itu. Nah, itu juga cukup membantu sekali, sehingga saya pernah juga rutin minum air tajin. Nah, buat teman-teman yang masih merasa katakanlah sering lemes ya, kurang bertenaga, nah mungkin ini lebih cocok ya minum ini ya, itu ya. Nah, kemudian kalau seperti tadi air kunyit, mungkin yang keluhannya masih banyak di dalam ini seputar perut ya, contohnya masih kadang merasa perih ya, merasa sembelit. Nah, itu air kunyit ya, termasuk ketika ada rasa-rasa mengganjal, nah itu juga akan menghilangkan rasa-rasa itu. Nah, itu ya, jadi air kunyit, air tajin. Nah, kemudian yang ketiga ya, ini ini faktanya ya, faktanya itu saya menggunakan tape singkong ya. Tape singkong itu termasuk jenis makanan fermentasi ya. Makanan fermentasi itu memang mengandung bakteri yang positif, sehingga sangat membantu pencernaan kita, ternyata seperti itu ya. Nah, itu ya, itu manfaatnya yang saya rasakan ketika saya makan tape singkong. Itu
sangat istilahnya mengurangi kembung ya, karena setelah kita makan tape singkong sehari cukup makan sekali ya, jadi hanya satu bungkus ya, satu bungkus kecil itu saya beli di warung ya di dekat rumah saya itu selalu ada ya, itu harganya sekitar 1.000 satu bungkus ya. Nah itu tiap hari saya makan satu bungkus ya. Nah itu ternyata kembung-kembung akan menghilang karena apa? Setelah makan itu ya, setelah makan tape singkong itu menjadi sangat mudah buang angin. Nah, itu mau dicoba silahkan ya, itu pengalaman saya seperti itu, dan itu cukup membantu juga ya, sehingga perut rasanya menjadi lega ketika setelah makan itu. Nah saya pernah itu dengan tape singkong itu. Nah kemudian kalau untuk yang jenisnya buah ya, saya rutin makan pisang kepok ya, pisang kepok. Nah kalau ada itu yang kepok putih ya, kepok putih seperti yang untuk dimakan burung itu ya. Ini itu biasanya pakai kepok putih ya itu. Tapi kalau nggak ada kepok kuning pun nggak masalah ya, sama saja. Nah itu juga membuat menjadi lebih nyaman, lebih nyaman khususnya yang berhubungan dengan pencernaan itu ya. Nah itu. Nah kemudian selain itu masih ada lagi nih yang sifatnya herbal alami, yaitu saya menggunakan labu kuning rebus ya. Labu kuning rebus ini ketika dulu untuk makan sedikit saja itu perut sudah rasanya nggak nyaman sekali ya, itu seperti itu. Nah ini karena teksturnya itu sangat lembut ya, sangat lembut, kemudian rasanya juga enak ya. Nah ketika makan itu ya, itu efeknya pencernaan jadi lebih lancar ya, karena mungkin teksturnya yang lembut, termasuk BAB juga mudah dan lancar itu. Maka buat teman-teman yang mungkin kadang masih susah BAB, nah ini mungkin ini solusinya ya, solusinya itu ini akan lebih tepat ketika sering konsumsi labu kuning rebus ya. Jadi direbus saja ya, itu lebih enak itu, seperti itu. Nah kemudian yang terakhir ya ini, yaitu saya juga pernah rutin makan bubur pati irut ya. Nah bubur pati irut ini dimakannya itu di pagi hari sebelum makan apa-apa, jadi seperti untuk mendasari. Ini ketika masih ada sensasi-sensasi lah, masih banyak sensasi ketika makan itu, rasanya langsung gak nyaman misalkan seperti itu. Nah itu diawali saja dengan ini, rajin makan bubur pati irut. Nah itu silahkan ya kalau mau dicoba, itu semuanya itu pernah saya terapkan dan semuanya menurut saya bermanfaat, itu seperti itu. Nah itu barangkali buat teman-teman cocok, silahkan ya. Kalau misalkan kurang cocok ya mungkin abaikan saja, itu seperti itu saran saya. Nah kemudian itu yang jenis herbal alaminya ya, walaupun masih sebenarnya masih banyak ya, tetapi sementara yang lebih dominan itu yang saya gunakan ya, itu seperti itu. Nah kemudian yang kalau tadi herbal alami, nah kemudian yang kedua tentang suplemen ya. Ini juga ada yang menanyakan ya, Pak Gito, suplemennya pakai apa? Nah itu seperti itu. Nah kalau suplemen, saya itu hanya mengkonsumsi madu murni teman-teman ya. Madu murni itu juga bermacam-macam. Ada madu dari ini apa, kelangseng namanya, jenis tawonnya maksudnya, yang ini yang berbeda-beda ya. Ada tawon jenisnya kelangseng yang itunya kecil-kecil ya, lebahnya kelangseng. Terus ada juga yang dari lebah ondoan namanya, ada yang dari lebah enggung. Itu bermacam-macam ya, bermacam-macam tergantung daerahnya dan adanya, itu seperti itu. Tetapi intinya sebenarnya yang penting betul-betul murni ya. Nah untuk mencari madu murni itu kadang kita susah ya, susah kalau nggak kita ke istilahnya peternak langsung ya. Kalau yang sudah katakanlah di toko atau dia itu apalagi sales itu kadang itu apa ya sudah nggak murni lah, maksudnya sudah ada campuran ini itu dan lain sebagainya itu. Nah itu yang saya pakai itu yang murni ya, yang murni, dan mengkonsumsinya
Jangan kebanyakan teman-teman, karena madu itu sifatnya panas ya, sifatnya panas. Jadi kalau kebanyakan juga nggak nyaman ya. Nah itu yang paling pas kalau buat saya ya itu satu hari cukup 1 sendok saja. 1 sendok ya. Itu baiknya diminum ya setelah makan ya. Mau diminum langsung juga bisa ya. Atau dicampurkan ke air juga nggak masalah, ke minuman ya itu juga nggak masalah gitu, seperti itu sama saja ya. Tetapi intinya itu kalau saya dosisnya cukup 1 sendok 1 hari ya, itu diminum setelah makan pagi boleh, setelah makan siang boleh, setelah makan malam juga boleh, sama saja lah itu, seperti itu. Nah itu untuk suplemennya teman-teman, saya hanya itu ya, suplemen-suplemen yang sifatnya dari pabrikan ya, yang sifatnya kimia itu saya enggak ya, saya bahkan enggak tahu suplemennya itu apa, itu seperti itu ya. Tapi yang saya lakukan hanya ini saja. Nah kemudian untuk vitamin ya, untuk vitamin ini juga teman-teman ada yang tanya apakah itu vitaminnya apa yang tepat ya untuk penyembuhannya. Nah, vitamin itu saya hanya pernah mencoba itu vitamin B kompleks ya, karena B kompleks itu memang bisa merilekkan saraf-saraf kita ya, ketika kita sering mengalami ketegangan pikiran, stres, cemas dan lain sebagainya, itu kan karena ada ketegangan di saraf-saraf kita. Nah, itu bisa merilekkan yaitu dengan suplemennya vitaminnya itu dengan B kompleks ya. Tetapi terus terang saja saya juga enggak dalam waktu yang lama makan itu ya. Jadi saya hanya beli untuk mencoba ya, beli satu botol ya. Itu saja saya nggak habis ya. Cuma saya pernah mencoba dan itu memang efeknya ya bagus ya, karena bisa membuat kita jauh menjadi lebih rileks. Yang tadinya kadang kita merasa tegang ya pikiran kita, sehingga badan menjadi pegel-pegel ya, karena ketika pikiran tegang kan otot-otot juga tegang. Nah akhirnya dengan dibantu vitamin contohnya B kompleks, nah kita menjadi rileks. Nah itu pernah saya coba ya. Tentang mereknya tidak saya sebutkan, tapi saya kira sama saja ya. Yang penting di situ B kompleks ya sama itu kandungannya. Biasanya dari B1, B6, B12 itu menjadi satu lah, seperti itu ya itu. Nah, kemudian yang terakhir ya, hubungannya dengan obat ya. Nah, hubungannya dengan obat ini kalau obat ya, rekomendasi saya itu memang obat yang harus dari dokter teman-teman, karena bagaimanapun juga yang tahu persis ya sebagai ahlinya itu kan dokter. Maka ketika kita menghendaki obat ya kita harus periksa saja ke dokter ya, ke dokter. Walaupun untuk ketika gangguan kita itu jenisnya sama, yaitu asam lambung, gejala sensitif psikosomatis, itu untuk obat lambung ya hampir sama ya, seperti yang pernah saya konsumsi. Seingat saya ini ya, itu ada ranitidin, ada omeprazol ya, ada lansoprazol, itu seperti itulah, hal-hal seperti itu. Nah itu pernah saya konsumsi itu seperti itu. Jadi intinya kalau obat itu memang yang sebaiknya dari dokter, itu seperti itu. Karena apa? Karena perkembangan tubuh kita kan dinamis. Jadi mungkin obat untuk hari ini ya, dengan setelah misalkan kita berjalan katakanlah 1 bulan lagi atau seminggu lagi, bisa saja sudah berbeda karena kondisinya sudah berbeda, maka jenisnya kadang sudah berubah. Nah maka dari itu supaya lebih afdolnya memang harus selalu periksa, itu seperti itu. Jadi intinya untuk obat itu rekomendasi saya itu harus periksa dokter, dari dokter. Nah apa yang diberikan ya itu yang cocok buat teman-teman, itu seperti itu. Nah baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat membantu ya, menambah istilahnya informasi yang menambah pemahaman, dan mudah-mudahan buat teman-teman yang masih istilahnya mengalami banyak sensasi-sensasi akan segera disembuhkan.
saya bisa sembuh, teman-teman juga pasti bisa sembuh ya. Jadi badai pasti berlalu. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.